Salam sejahtera kami haturkan kepada hadirin sekalian. Kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul di Selasar Pavilion kali ini untuk memulai sebuah program baru, yaitu pameran Senang Bersamamu milik semua. Sebuah pameran desain yang merayakan keterbukaan, kebersamaan, dan semangat berbagi dalam dunia kreatif. Saya Heru Hikaya, kurator di Selasar Sunario Art Space. Izinkan saya memandu resepsi pembukaan sore hari ini. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, tamu-tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada resepsi sore hari ini. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizcha Putri Gayatri selaku Group Head of Brand Building Emina. Selasar Sunario Art Space juga berterima kasih kepada Paragon Corp selaku mitra perusahaan dan Emina selaku mitra penyelenggara yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian pameran ini. Senang Bersamamu milik semua merupakan kelanjutan kerjasama antara Selasar Sunario Art Space dengan Emina dalam peningkatan inklusivitas dan aksesibilitas seni serta desain. Hadirin sekalian, pada pameran kali ini kami menata, merangkum, dan menampilkan sejumlah karya desain, terutama dengan berpijak kepada konsep desain terbuka. Dalam pameran ini, Selasar Sunario Art Space berkolaborasi dengan para kontributor dengan berbagai bidang spesialisasinya, yaitu Convert Textured, Precious Plastik Bandung, Owi Liunik, Nov Work, Local Container, Studio Pancaroba yang berkolaborasi dengan Benda, serta Creative Commons. Selasar Sunario Art Space mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada peran para kontributor tersebut yang telah menyediakan rancangan-rancangan kreatif dan inovatif, dan yang paling penting adalah semua karya ini bisa diakses, diadaptasi, dipakai, dan dikembangkan oleh siapa saja. Nah, untuk itu kita akan menyimak sambutan pertama dari Direktur Selasar Sunario Art Space, Mas Arin Dwi Hartanto Sunario. Silahkan naik ke panggung. Selamat sore, selamat datang di Selasar Pavilion. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul untuk membuka pameran milik semua. Pameran desain yang terasa sangat berbeda dan justru karena itu sangat istimewa. Secara pribadi, saya sedang menjalani momen yang cukup menarik. Beberapa minggu terakhir, saya sedang mengadakan pameran tunggal saya sendiri yang masih berlangsung sampai hari ini. Itu adalah proses yang sangat personal dan sangat reflektif. Tapi di saat yang sama, saya juga mengikuti dari awal perjalanan pameran milik semua. Mulai dari ide awalnya, perdebatan tentang format, pemilihan karya, sampai akhirnya berdiri di hadapan kita hari ini. Dan saya bisa bilang, euforianya berbeda. Rasanya seperti diberi tujuan hidup yang lebih besar, karena karya ini bukan tentang satu orang, tapi tentang banyak orang, tentang ruang yang ingin dibuka untuk semua. Di tengah hiruk-pikuk dunia desain yang seringkali kompetitif, pameran ini datang dengan semangat keterbukaan. Milik semua bukan hanya soal estetika, tapi tentang akses, tentang kebermanfaatan, tentang melepaskan ego kreator demi keberlanjutan ide. Dan untuk kami di Selasar, ini adalah bentuk eksperimen sosial sekaligus artistik yang sangat membahagiakan untuk bisa difasilitasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta pameran, Owi Liunik, Studio Pancaroba X Benda, Local Container, Convert Textured, dan Precious Plastik Bandung. Sponsor yang telah membuat pameran ini terlaksana, Emina dan Paragon Corp, yang terus mendukung inisiatif seni dan desain yang bersifat kolaboratif dan inklusif. Tanpa kepercayaan mereka, mimpi seperti ini tidak akan bisa terwujud. Akhir kata, kami harap milik semua bisa menginspirasi banyak hal, untuk berbagi, untuk melepaskan, dan untuk membayangkan masa depan
desain yang lebih terbuka. Selamat menikmati pameran. Sekaligus Kepala Divisi Pengembangan Selasar Sunario Art Space, Mbak Syagini Ratnawulan, silahkan. Selamat sore semua dan selamat datang lagi di Selasar Pavilion. Saya mau cerita ya. Ceritanya mungkin mirip sama Arin tadi. Jadi sejak saya menjalankan dan sejak saya terlibat menjalankan Selasar Sunario, saya pelan-pelan saya juga harus mendefinisikan arti kata ambisi buat saya. Dulu saat saya hanya menjadi seniman, ambisi saya sederhana, tapi besar dan kuat. Ingin jadi yang paling duluan, paling bagus, paling buat gebrakan. Tapi berada di posisi ini itu berbeda. Bertemu, bekerja, dan belajar bersama banyak talenta yang luar biasa, mungkin lebih luar biasa dari saya mulai sadar bahwa memberi validasi kepada orang lain ternyata jauh lebih membahagiakan dibanding terus-terusan mencari validasi untuk diri sendiri. Ada, kemarin saya baca di IG, namanya Ryan Holiday, di IG-nya Burdikari, dia tulis, "What we choose to do with our time and what motivate us or action determine the legacy we leave." Saya percaya jika motivasi kita bergeser dari apa yang bisa saya ambil menjadi apa yang bisa saya bagi, maka warisan yang kita tinggalkan pun berubah. Dari personal jadi kolektif. Pameran ini adalah bentuk kecil dari semangat itu. Mungkin sedikit movement kali ya. Milik semua itu bukan cuma sekedar judul, tapi juga prinsip kerja. Dan saya bilang tadi, mungkin bentuk pergerakan. Desain-desain yang dipamerkan di sini, seperti yang dijelaskan Mas Heru tadi, bersifat open source, bisa diakses, direplikasi, bisa dikomodifikasi, bahkan bisa dikembangkan lebih jauh oleh siapapun yang membutuhkannya. Di sini desain dilepaskan dari egonya. Ia tidak lagi menjadi milik satu, tapi milik semua. Dulu seseorang sering kita lihat ya di mana-mana pertanyaan, "Who are you when you're no one's watching?" Dan rasa saya pertanyaan itu sangat relevan. Karena di dunia yang sering menilai dari sorotan, dari like dan followers, pameran ini memilih jalan yang sepi. Ia tidak memilih tepuk tangan, dia hanya ingin berguna. Pameran ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan dari teman-teman desainer yang rela membagikan asetnya untuk masyarakat, dan dari Emina dan Paragon Corp. Semoga pameran ini terus bisa jadi ruang bersama ya, bisa jadi pembelajaran, menginspirasi orang juga, membongkar dan membangun ulang, mungkin ditiru boleh, dan pada akhirnya mengingatkan kita lagi bahwa desain yang baik adalah desain yang hadir untuk sama. Gitu, terima kasih. Silakan tanda depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para tamu hadirin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Selasar Sunario, kepada Pak Sunario, kepada Mas Arin, kepada Teh Cagi atas kesempatannya untuk Emina turut berpartisipasi dalam acara yang sangat menginspirasi ini. Senang bersamamu bagi kami adalah sebuah eksebisi seni dan desain yang sangat inklusif. Saat Teh Cagi datang dan ceritain konsepnya, kita mau bikin sesuatu nih, seni untuk semua. Gimana caranya seni bisa dinikmati oleh semua, dimana seni boleh dibuat oleh semua. Maksudnya gimana tuh Teh? Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan gender, nggak ada batasan keahlian. Jadi yang pemula gitu bisa, nggak usah pemula, anak kecil juga terserah mau ikut. Termasuk sampai studio-studio juga sudah ahli. Mendengar cerita itu, saya sendiri berinding kayak, wah ini sangat purposeful ya. Karena jarang sekali ada eksebisi yang sangat seinklusif ini. Dan mungkin kalau boleh sedikit cerita tentang Emina. Jadi Emina alhamdulillah tahun ini sudah di tahun yang ke-10. Originnya Emina kenapa dulu hadir? Karena sebenarnya skincare dan makeup itu juga nggak inklusif. Skincare dan makeup itu untuk wanita dewasa. Padahal anak remaja itu juga punya berbagai macam aspirasi dan juga punya berbagai macam masalah dari skincare dan makeup produknya.
dari origin tersebut muncullah produk Emina. Karena kita pengen selalu membersamai eksplorasi baik dari segi produk, keterampilan mereka, mimpi mereka, semuanya. Jadi senang sekali Emina hari ini bisa membersamai program yang dijalankan oleh Selasar Sunario. Selamat sore semua, terima kasih sudah datang di pameran Senang Bersamamu milik semua. Pameran ini untuk kami bukan sekedar pameran biasa, tapi ruang berbagi ide, alat, dan semangat kolaboratif. Bukan soal membagikan kode atau rancangan, tapi membagikan kemungkinan, membuka ruang bagi orang lain untuk meneruskan, mengubah, dan menciptakan kembali ruang lingkup yang lebih baik. Terima kasih juga untuk Selasar telah memberi ruang untuk kami lintas disiplin ini yang menjadikan pertemuan antara teknisi, seniman, arsitek, pemrograman, perajin, hingga komunitas akar rumput. Kita percaya inovasi tumbuh paling subur saat batas antar disiplin dihapus. Jadi terima kasih banyak untuk Selasar telah memberi ruang untuk kami berkolaborasi dan berbagi kreativitas di sini.
Blabla Radio Space, listen and enjoy. Halo Blavers, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini Blavers, Blabla Radio selalu akan terus update informasi terhadap kalian yang selalu mengikuti perjalanan dari karya-karya seni. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Pavilion Selasar Sunario Art Space. Sudah bersama saya Mas Heru selaku kurator dari Selasar Sunario Art Space. Halo Mas Heru, apa kabar? Baik, terima Sehat ya, kasih. Mas? Sehat-sehat. Luar biasa, sebelumnya terima kasih sekali nih kita Blabla Radio bisa berkesempatan kembali Terima untuk kasih bisa kembali. terundang sekali lagi ke sini melihat atau meliput berbagai karya dari teman-teman seniman ya khususnya ya. Nah, hari ini khususnya ada satu momen pembukaan pameran Senang Bersamamu dengan tajuk Milik Semua di Pavilion Selasar Sunario Art Space. Namun sebelumnya Mas Heru, ini kan kalau sebelumnya tuh kita kan ada di Balai Paragon ya, ada sebuah pameran juga. Kali ini Blabla Radio Space ada di sebuah tempat yang namanya Pavilion Selasar Sunario Art Space. Ya. Nah, Mas Heru boleh dong introduce sedikit tentang kawasan ini nih sebetulnya apa dan bagaimana, karena kalau dilihat dari struktur bangunannya, arsiteknya ini kayaknya agak-agak unik juga nih Mas. Ya. Boleh ya introduce cerita sedikit tentang pavilion nih, gimana Mas? Boleh. Selasar Pavilion dibangun tahun 2022, jadi ini adalah fasilitas ruang pamer terbaru kami. Dengan berdirinya pavilion, berarti sekarang totalnya kami ada 5 ruang pamer. Nah, program pertama di Selasar Pavilion 2022 adalah pameran dari maket-maket karya arsitektur Le Corbusier. Le Corbusier adalah arsitek berkelahiran Swiss kemudian berkebangsaan Prancis yang dianggap sebagai bapak arsitektur modern. Dia berkarir di awal abad 20. Jadi karya-karya Le Corbusier dianggap meletakkan prinsip-prinsip dasar dari arsitektur modern. Nah, waktu itu kami berkesempatan untuk memamerkan maket-maketnya. Nah, sejak itu memang Selasar Pavilion orientasi utamanya adalah untuk seni terapan. Seni terapan. Ya, jadi bedanya dengan Selasar yang sebelah sana gitu. Kalau karya seni itu kan sebenarnya tidak ada aspek fungsionalnya ya. Yang diutamakan kan aspek artistik. Kalau seni terapan itu ada aspek fungsionalnya. Jadi sederhananya adalah prinsip desain, arsitektur kan juga sebenarnya sama, perancangan. Ada masalah, kemudian masalah itu diupayakan pemecahannya, tapi selain pemecahan masalah juga ada pendekatan artistik. Begitu ya. Ya. Jadi boleh dikata Selasar Pavilion ini pun juga pada kenyataannya mengakomodir semua aspek-aspek atau karya-karya yang untuk bisa juga diapresiasi oleh masyarakat umum seperti Betul. Nah, khusus untuk pameran milik semua, ada satu topik lain yang juga kami kemukakan adalah tentang hak cipta. Jadi karya-karya desain yang ada dalam pameran ini semua hak ciptanya dibagikan. Makanya judulnya milik semua. Jadi karya-karya dalam pameran ini bisa ditiru, bisa diaplikasikan, bisa direproduksi oleh siapa saja. Iya. Dan siapapun nanti yang berkepentingan dengan dunia karya-karya seperti ini, siapapun dia bisa berkonsultasi langsung dengan desainernya, dengan penciptanya. Bisa. Walaupun macam, sebenarnya para perancang karya ini sudah memikirkan aspek-aspek seperti misalnya material yang digunakan itu sebenarnya mudah ditemukan, lalu karyanya juga moduler, kemudian teknik pembuatannya juga mudah. Jadi sebenarnya tanpa konsultasi pun pada prinsipnya bisa. Pada prinsipnya gitu, bisa diterapkan. Sudah bisa ketebak lah ya. Bisa, makanya dalam pameran ini seperti di belakang kita Novework ini komponen-komponennya sudah dipaparkan. Jadi bisa dilihat gambar kerjanya juga ada, petunjuk pembuatannya juga ada. Begitu ya. Wah, luar biasa kan Blavers ya. Nah, Blavers kalau seandainya ingin menambah wawasan tentang aspek-aspek yang ada di Selasar Pavilion ini, berkunjunglah ke sini, nanti kalian bisa dengan amat sangat jelas dan gamblang melihat deskripsi daripada karya-karya dari para perancang yang ada di sini. Nah, kembali ke Mas Heru. Mas Heru, ini kan ada berbagai karya yang di display di milik semua ini ya, Senang Bersamamu milik semua. Ada berapa objek nih kira-kira yang ada di sini nih untuk supaya kita bisa sampaikan ke Blavers nih? Objeknya banyak, saya nggak bisa ngitung karena kalau di ruang pamer kan komponennya diurai banyak ya. Tapi ini tuh kan ada karya
1, 2, Aha. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Dan karya-karya ini adalah gabungan dari para perancang begitu? Ya, Oh, ya. begitu ya. Ya, ada yang kerja sendiri, tapi sebagian besar itu adalah kerja tim. Kerja tim, oke. Termasuk salah satunya mungkin ini ya. Nuvort, mereka spesialis plat di- baja anti karat, stainless steel. Oke. Ya. Dan kalau nggak salah tadi kita sudah jalan-jalan melihat dari deskripsinya, mungkin kalau yang apa namanya, yang milik karya sendiri itu ya, yang bukan kerja tim ya. Ya, Owi, Owi, ya. seorang ilustrator, dia merancang kuas digital. Jadi si kuas itu nanti bisa diunduh, bisa dipakai oleh siapa saja untuk misalnya membuat ilustrasinya sendiri atau gambar-gambar sesuai dengan keinginan masing-masing. Gitu, baik. Nah, yang nggak kalah menariknya juga Mas Heru, sebelum milik semua ini apa namanya bisa terrealisasi pada hari ini, Mas Heru selaku kurator di sini, sebelumnya prosesnya gimana sih? Apakah mereka apa namanya konsultasi dulu dengan Mas Heru, Mas, saya punya sebuah karya rancang seperti ini, bisakah kita untuk bisa bersama-sama berapresiasi ini? Nah, itu prosesnya gimana waktu itu, Mas? Semua pameran kami kan selalu dihasilkan dari serangkaian diskusi yang intensif ya. Jadi itu sebenarnya kerja kolektif. Oke. Nah, jadi kalau untuk pameran milik semua, dari awal yang kami ajak itu memang pihak-pihak yang tidak keberatan untuk membukakan hak intelektualnya. Oh, begitu. Itu Poinnya di fondasinya. situ, Ya, itu fondasinya. Oke. Ya, Begitu bersedia, kita berdiskusi, dan masing-masing teman-teman ini kan sudah punya spesialisasi. Ya, Plastik daur ulang, baja anti Plastik. karat, dan seterusnya gitu kan, Betul. punya spesialisasi. ya. Nah, mereka kemudian membidik masalah tertentu sesuai dengan minat mereka, Mhm. dan kemudian mengajukan rancangan karyanya. Lalu kita sepakati. Begitu ya. Ya, kalau kita lihat memang setelah kita showing nih, memang unik-unik dan lucu-lucu ya. Keren. Terus terang waktu diskusi pertama juga saya cukup kaget dalam Gitu pengertian, karena kan saya juga bukan praktisi desain ya. Ah, Jadi saya juga terus terang agak tidak terbayang, oh ternyata desain itu bisa seperti ini bisa, ya. Terutama dalam hubungannya dengan masalah aktual perkotaan. Nah, itu Ya. aspek yang juga nggak kalah penting ya. Ya. Bisa diaplikasikan, diimplementasikan juga di kehidupan realnya itu di perkotaan ya. Betul. Salah satu contohnya nih Mas, ini saya so tahu aja, ada lampu yang cahaya yang bisa mengambil dari sinar matahari itu kan bisa diaplikasikan di perkotaan ya. Ya, itu karyanya Convert Texture. Oke. Mereka merancang lampu penerangan bertenaga surya. Bertenaga surya. Dan yang nggak kalah menariknya lagi nih Blavers, kalau Blavers di background kita ngobrolnya ada suara cuit-cuit, ada suara burung, karena di sini juga dipamerkan satu karya rancangan yang buat rumah burung ya. Ya, Precious Plastic nama Precious kelompoknya. Plastic. Nah, mereka merancang sarang untuk burung, tupai juga bisa. Intinya adalah kita di kota itu kan sebenarnya bukan hanya manusia berdampingan dengan manusia, Iya. tetap aja ada flora, ada fauna. Iya, Gitu. Jadi betul. mereka idenya adalah merancang hunian rumah gitu untuk binatang liar yang hidup di kota. Iya. Nah, sementara ini kan memang dibidiknya burung atau tupai, jadi karyanya sengaja dipasang di posisi tinggi ya, di atas pohon gitu. Nah, sisi lain adalah Precious Plastic ini spesialis plastik daur ulang. Jadi material karyanya adalah berupa plastik yang didaur ulang dari plastik yang pernah dipakai sebelumnya. Oh begitu, baik. Nah, tadi sekilas saya juga sempat dengar keterangan dari Mas Heru waktu sedang bincang-bincang sama rekan-rekan yang lain. Di waktu ke depan ini juga salah satu programnya akan diadakan workshop juga ya, betul ya? Betul, besok 12 Juli itu workshop dengan Precious Plastic. Mereka akan membagikan ilmu dan pengalamannya tentang cara daur ulang plastik. Jadi itu Oke. teman-teman bisa hadir 12 Juli mulai pukul 13.00. Lalu minggu depan 19 Juli itu kami akan menyelenggarakan diskusi bersama Creative Commons. Creative Nah, Commons. teman-teman Creative Commons ini memang menekuni wacana tentang hak intelektual. Itu yang akan digarisbawahi di forum Ya. diskusi nanti. Ya, minggu depan. Wacana tentang hak karya intelektualnya Betul, mereka ya, betul. prosedurnya apa dan sebagainya, Betul. sehingga itu bisa menimbulkan rasa percaya diri juga mungkin buat perancang-perancang yang lain kali begitu ya. Sebenarnya kalau pendapat saya pribadi masalahnya bukan soal kepercayaan diri, tapi kita tuh sering kurang pengetahuan tentang regulasi. Regulasinya itu yang masih minim informasi. Betul. Gitu ya, dan ini mungkin salah satu stepping stone untuk
bisa mulai lebih lebar lagi wawasan ke arah sana Betul, gitu ya. betul. Baik. Nah, ini pekan atau boleh dikata acara ini terselenggara dari kapan sampai kapan sih Mas? Rangkaian Dari acara ini? mulai hari ini 11 Juli, Ya. nanti berakhir sampai dengan 27 Juli. Oh, masih ada waktu kesempatan. Masih ada waktu Ya. dan kemudian 25 sampai 27 Juli yaitu akhir pekan terakhir Ya. kita akan menyelenggarakan pasar akhir pekan. Jadi Ada nanti pasar akhir pekan. ya hari-hari terakhir pameran ini akan lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Boleh spill sedikit tipis-tipis pasar itu nanti akan seperti apa kurang lebih? Nanti kan ada gerai-gerai. Ya. Jadi nanti ada teman-teman penekun bidang desain ataupun bidang lainnya kuliner itu yang akan membagikan karya-karya mereka. Jadi nanti akan lebih meriah, lebih banyak. Pastinya ya. Di tanggal berapa persisnya? 25 sampai 27 Juli. 25 sampai 27 Juli, catat tanggalnya karena akan ada kehebohan yang luar biasa lagi dan kalian pasti akan dapat manfaat yang luar biasa kalau bisa berkunjung ke tempat ini ya atau di Selasar Pavilion. Selasar Pavilion. Catat tanggalnya. Jam berapa mulainya, Mas? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Banyak waktu panjang sampai sore hari. Pulang bawa oleh-oleh dong. Karya seni pastinya. Oke, nah sebelum kita tutup obrol-obrol kita nih Mas Heru dengan kehadirannya yang luar biasa nih di Selasar Pavilion ini ya, ada venue seperti ini. Harapannya untuk jauh ke depan tuh apa sih kira-kira nih dari Selasar Sunario nih dengan adanya Selasar Pavilion nih? Oke, saya khusus bicara tentang pameran milik semua saja ya. Oke. Karena tadi yang sudah saya ceritakan pada waktu kami berdiskusi persiapan pameran ini, kami banyak membicarakan tentang fasilitas umum, Iya. tentang kebijakan di perkotaan. Nah, tapi desain itu bukan hanya pemecahan masalah, tapi tetap ada aspek artistiknya. Saya jadi terpikir masalah selera. Kita kan punya masalah serius tentang tingkat kenyamanan hidup di kota yang makin menurun. Baiklah kita suka menyalahkan pemerintah karena mereka kurang kinerjanya gitu sehingga fasilitas umum kita banyak yang kurang baik juga. Tapi barangkali kita juga harus berkaca kepada pribadi kita masing-masing ya. Ya. Jangan-jangan memang kita juga perlu cara untuk meningkatkan selera Oh, betul. sehingga keinginan kita untuk meningkatkan kenyamanan hidup juga lebih tinggi. Betul. Nah, kami berharap ruang-ruang seperti Selasar Sunario Art Space ataupun ruang-ruang kreatif lainnya yang bertebaran di Kota Bandung bisa sama-sama membuat kita meningkatkan kesadaran, juga meningkatkan selera, sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan taraf kenyamanan dan kualitas hidup. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya harmonisasi yang ideal sesuai dengan harapan kita pribadi masing-masing ya. Karena adanya terbukanya ruang-ruang space seperti ini nih ya. Betul. Baiklah, terima kasih banyak Mas Heru. Sama-sama. Dan sekali lagi selamat dan sukses atas terselenggaranya pameran ini. Terima kasih. Semoga teman-teman Blavers di hari-hari berikutnya setelah lihat tayangan kita pada berkunjung ke sini sama-sama berapresiasi. Bersama saya Ferry Pro dan kerabat kerja kita dari Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Nah, Blavers, kalau tadi kita sudah dapat informasi yang boleh dibilang cukup lengkap dari kurator dari Selasar Sunario Art Space, yaitu Mas Heru. Sehubungan dengan pameran yang kita tadi udah bahas di depan ya, Senang Bersamamu milik semua. Salah satu perancang karya yang sempat kita akan ajak ngobrol dan sudah bersama saya, siapa dia? Mas Ugi. Halo Mas Ugi. Halo, Pak. Baik. Luar biasa nih Mas Ugi. Mas Ya, Ugi terima kasih ini sudah ya. datang. Nah ini Mas Ugi, kita mau menyampaikan informasi ke audiens kita, Blavers, bahwasanya Mas Ugi yang juga salah satu dari teman-teman tim dari Comfort Texture ya, ikut berkontribusi di pameran yang diselenggarakan pada hari ini, khususnya Senang Bersamamu milik semua. Nah Mas Ugi, boleh dong kita spill sedikit nih tentang berjibakunya Mas Ugi di Comfort Texture. Itu kira-kira aktivitas dari teman ini dimulainya dari sejak kapan sih Mas? Mungkin itu dulu Mas awalnya Mas. Ya, jadi kita itu saya sama teman-teman itu mulai explore di visual dan lighting itu di sekitar tahun 2017. Waktu itu kita sama-sama
masih kuliah semua gitu, terus juga emang triggernya tuh dari event-event di kampus gitu. Kita jadi artistik event-event di kampus sebelumnya gitu, terus akhirnya setelah keluar dari kampus karena kita tetap passion di bidang ini gitu, jadi kita coba lanjutin dan akhirnya jadi ke ranah yang lebih profesional gitu. Lebih profesional. Dan kalau nggak salah Mas Ugi dan tim khususnya ya, ini juga concern di aspek multimedia juga, betul? Betul, ya? Lighting, betul ya? betul. Jadi kita memang dari multimedia studio, karena kita lihat satu tim itu gabungan dari beberapa teman-teman yang kuliah di FSRD, dari desain interior, desain produk, desain komunikasi visual, sampai arsitek gitu. Luar biasa, keren banget. Nah, terus kemudian kan akhirnya alhamdulillahnya Kantor Texture ini bergabung bersama teman-teman melahirkan ide-ide yang boleh dibilang lumayan spektakuler juga lah ya, dari hasil inovasi, terus kemudian development dari sebuah ide-ide karya. Nah, kita langsung fokus pada karya yang kali ini atau yang dikontribusikan di pameran ini nih, kira-kira karyanya lebih bertajuk apa nih? Ini kebetulan kita ada di depannya karyanya dari Kantor Texture nih. Ya. Boleh nih? Sebenarnya ini tuh market karyanya, ya. Karena karyanya nanti kita lihat di depan, karena dia itu PJU sebenarnya, public lamp, outdoor lighting, yang energinya by solar panel. Kita juga di sini mengkurasi komponen yang sangat simpel supaya orang bisa membuatnya kembali gitu. Dan selain itu juga dia smart lamp juga gitu. Smart lamp. Jadi kita bisa kontrol dia dari handphone. Begitu ya. Kita bisa rubah warnanya, kita bisa atur intensitasnya, kita bisa set timernya gitu. Kalau dilihat di sini kan ada 6 modul solar panel yang seperti ini di sini, dan ada 6 modul lighting ini di sini. Itu yang menjadi part dari itu ya. Iya betul. Ini ya, elemen-elemennya ini ya. Nah, lampunya ini kita pakai lampu RGB 60 watt. Makanya dia bisa berubah warna gitu. Jadi di handphone itu dia koneksinya by Bluetooth. Nanti dia itu bisa kita nyalain satu persatu atau by group. Kita bisa set timer mau nyala tiap harinya jam berapa. Kita bisa set warnanya warna apa gitu. Ini melalui sebuah aplikasi tertentu atau gimana nih? Ini kita melalui aplikasi yang juga open source. Open source. Gitu. Jadi semuanya free lah gitu. Semuanya free. Free. Orang bisa, kalau di scan di sini orang bisa dapat blueprintnya. Oh begitu. Bisa dapat link belanja komponennya, blueprintnya ada, link belanja komponennya ada, dan serta aplikasinya udah ada di situ. Begitu semua. Ya. Oke, saya tertarik dengan yang warna-warni. Ini sebenarnya benda apa nih? Ini sebenarnya produk pertama kita untuk interior. Kita coba di interior gitu. Ini desk lamp sebenarnya, tapi dia nggak cuma buat baca, dia juga bisa untuk entertain. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan kayak di satu rumah satu keluarga yang nggak terlalu besar gitu, lampu ini bisa jadi table lamp, tapi suatu saat misalkan ada pesta ulang tahun anaknya atau apa gitu, kita bisa set lampunya jadi supaya lebih meriah. Dekorasi. Jadi dekorasi. Dan ini nggak memakan watt yang terlalu besar mungkin ya? Nggak. Ini cuman sekitar 30 watt. Cuman sekitar 30 watt. Blavers tertarik nggak? Nanti kalau Blavers ada ketertarikan, makanya supaya nggak penasaran, langsung hadir ke sini, saksikan langsung seperti apa inovasi yang sudah dibuat oleh teman-teman dari tim perancang Kantor Texture. Nah, tadi kan Blavers ya, Mas Ugi udah introduce nih tentang benda satu ini, tapi kan ini miniaturnya. Mau tahu yang seperti apa realnya? Ikuti saya. Come on. Oke Mas, yuk kita ke bentuk realnya. Let's go. Nah, ini dia, Blavers. Ini bentuk realnya nih Blavers ya. Kalau tadi kita cuma lihat bentuknya segini, inilah realnya. Setinggi ini, tinggi berapa meter? Ini 2,5. Ini 2,5 meter ya. Keseluruhannya 2,5 meter. Baik, oke. Nah tadi kan Mas Ugi udah introduce ya tentang bagaimana teknis beroperasinya
Betul. unit ini, Ya. kita sekarang sudah berada di wujud Tempatnya. yang Ya. aslinya, realnya, skala aslinya. Bolehlah sedikit lah ya, sedikit Boleh. menerangkan apa aja aspek yang ada di sini. Sebenarnya ada di sini yang tentunya solar panel kita taruh paling atas Oke. supaya cahayanya itu efisien nyampainya ke solar panel gitu. Terus untuk lightingnya sendiri di sini kita bikin bracketnya juga Oke. supaya kita bisa adjust kemiringannya. Jadi kita bisa misalkan kurang jauh nih paparannya, kita buka aja, kita bisa adjust si lampunya jadi lebih lebar ke luar, atau malah pengen fokus ke bawah, kita bisa fokusin ke bawah juga gitu. Sesuai kebutuhan lah ya, Benar, sebetulnya. cuman memang harus naik. Apa saya naik aja nih? Oh, jangan. jangan. Jadi nanti kalau ada yang mau kontrol tuh scan QR ini. Oh, ini Ya, scan QR Oke. ini di handphone, nanti pop up aplikasinya udah bisa langsung juga. Oh gitu. Lampunya ya Oke. gitu. Kalau lihat dari dimensinya kan ini tingginya sekian ya. Ya. Ini kalau menurut Mas Ugi kira-kira idealnya bisa ditempatkan di sebuah public area yang seperti apa? Kalau untuk ukuran yang ini itu cocoknya di taman kota. Taman kota Ya, kayak Oke. mungkin di Gasibu atau di Sabuga gitu, taman kota yang memang juga biasanya di taman kota itu ada benchnya ya di sini Iya, ya gitu biasanya. kan, ada benchnya Oke. buat orang duduk. Jadi kayak orang juga mungkin bisa seneng gitu untuk ke taman Menikmati itu, suasana, ya untuk datang ke taman lampu. itu, Oke. ajak anaknya liatin ini lampunya bisa berubah seperti ini Wow. gitu kan. Keren. Gitu. Tapi sebenarnya ini sangat, karena ini modular secara desain, jadi kita bisa aja misalkan kebutuhannya untuk di jalan, kita bikin lebih tinggi, kita pakai lampu yang wattnya lebih besar gitu. Yang bisa ya diadjust seperti Di-adjust. itu. Jadi Oh. kita bikin lebih tinggi, Mm-mm. yang tadinya misalkan yang buat ukuran ini lampunya 60 watt, kita pakainya yang 100 watt gitu. Begitu, sesuai kebutuhan Ya, balik lagi ya. betul. Oke, dan luar biasanya ini dia mengambil energinya itu dari Dari matahari sinar ya? matahari. Jadi di dalam ini tuh sebenarnya nggak ada kabel sama sekali. Ini kosong ya? nggak Kosong ada kabel aja. ya? Ini emang Oke. untuk konstruksi aja gitu. Nggak ada kabel ke bawah tanah juga. Jadi walaupun ini kita angkat, kita lepas, dia tetap akan nyala. Tetap menyala Iya. dan tidak harus nyangkut-nyangkut. Iya, betul. Nggak ribet. Nggak ribet. Karena semua tersimpan di sini Betul, ya, betul, energinya ya. betul. Oke, nah untuk karya yang seperti ini khususnya Mas Ugi bersama tim ini membahas karya ini nih berapa lama prosesnya waktu itu? Prosesnya waktu itu mungkin Sampai jadi ya? sampai jadi mungkin sebulan setengah ya. Sebulan Sebulan setengah aja. Betul ya? Lumayan karena kebetulan kita juga banyak ngerjain custom lighting juga Oh, gitu. gitu. Jadi memang lama developnya di solar panelnya aja sih Oke. gitu. Sempat menemukan kendala tertentu pada saat lagi uji coba misalnya gitu? Sempat. Jadi tapi Cuaca mendung gitu? ya cuaca mendung terus juga, tapi yang paling challenging itu adalah pemilihan material dan komponen. Jadi kita nyari material. material dan komponen yang paling terjangkau lah. Karena kan goalsnya kita pengen orang bisa bikin lagi Iya. gitu. Jadi dari segi material, komponen yang terjangkau, juga desain yang tidak rumit gitu. Cukup Untuk simpel lah ya, ya. jadi bengkel besi manapun bisa bikin ini bisa gitu. bisa dipraktekin Iya, juga oleh- nggak harus ke spesialis besi yang gimana gitu. Oke, jadi boleh dibilang nih Blavers ternyata dari R&D-nya sendiri, research and development-nya cuman makan waktu yang cukup singkat ya. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya karena ngelihat Panjat Pinang, makanya bentuknya Oh, kayak ini idenya dari Iya, Panjat Pinang, dari Panjat Cuman di Pinang. sini nggak ada ember, nggak Nggak ada ember, nggak ada panci. Iya. Tapi suatu saat bisa juga loh pakai Panjat Iya, Pinang bisa juga. yang diambil lampunya. maksudnya. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya. lighting ya. Oke. Nah, kira-kira nih sebelum kita tutup obrolan seru kita karena Mas Ugi Ya. mungkin akan mempersiapkan lagi hal-hal yang lain. Kira-kira unit ini kan boleh dibilang karya cipta ya. Ya. Dan open source. Ya, open source. Ada nggak Open sih? design. Open design, sorry ya. Ada nggak sih kepikiran untuk
ini kan ada ya mengacu kepada karya intelektual lah boleh dikata begitu. betul. Kira-kira teman-teman dari Convert Texture menyikapi hal seperti itu gimana nih? Sebenarnya kalau menyikapi hal itu, kalau kita sih udah legowo aja ya. Legowo aja. Masalah karya. Yang penting bisa Karena- bermanfaat. Betul, yang penting bisa bermanfaat. Wah, luar Mungkin biasa. positif thinkingnya aja yang harus diambil, karena sebenarnya teman-teman studio lain juga banyak yang udah menghakikan karyanya segala macam, tapi tetap ada dijiplak juga akhirnya kan, tetap juga aja dijiplak ya. dicontek-contek. Tetap aja udah dihakikan, tetap dicontek, dijiplak, entah Oke. beda negara atau beda kota Iya, gitu betul. kan, tetap aja dijiplak. Ya itu sebenarnya balik lagi kesadaran dignity masing-masing. Dignity, gitu. betul. Masing-masing. Jadi makanya kita bikin ini tuh untuk antites itu semua sebenarnya, antitesis dari itu semua gitu. Sekaligus menjadi sebuah trigger juga. Sekaligus untuk jadi sebuah Sok, trigger silakan. gitu. Sok silakan. Kita tinggal pengen tahu ya, bagaimana. ya udah kita bikin karya open source. Mudah-mudahan dengan adanya ini yang tadinya tukang jiplak juga ke trigger untuk ya udah deh gue pakai open source aja, atau malah dia jadi berpikir kayak masa gue ngejiplak, mereka aja bikin karya desain untuk di share, udah gue belajar deh ngedesain gitu. Gitu ya. Dan mungkin juga dia jadi punya pikiran yang sama, kapan dong gue dijiplak? Kayak gitu. Menawarkan betul. jasa, Ya. silakan dijiplak. Oke, satu lagi deh, satu Ya. lagi harapannya nih selepas nanti kita udah pameran di sini, Mas Ugi dan teman-teman juga ikut berkontribusi. Ya. Kedepannya harapannya Convert Texture akan punya inovasi apa lagi? Harapannya Skill dikit aja. harapannya sih sebenarnya kita banyak sih sebenarnya yang pengen kita lakuin gitu ya di akhir tahun ini dan persiapan untuk tahun depan gitu. Jadi Oke. di sini juga kita belajar gitu. Terima kasih juga untuk Selasar, senang bersamamu, milik semua. Di sini juga kita jadi belajar bahwa berkesenian di lintas disiplin ini tuh benar-benar saling mengisi Saling gitu. Saling mengisi dan Auranya saling beda melengkapi. ya. Betul, dan jadi trigger untuk satu sama lain untuk kedepannya bikin sesuatu lagi. Wow. Jadi harapannya kedepannya mudah-mudahan pameran kayak gini tuh makin banyak lagi di Bandung, dan mudah-mudahan juga masyarakat atau pemerintah di Bandung semakin support dan semakin melek gitu ngelihat karya-karya anak Bandung tuh udah bisa kayak gini dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bandung sendiri gitu. Masyarakat Bandung sendiri, untuk kota tercintanya Ya, sendiri pastinya ya. betul. Termasuk yang jangan lupa tolong bantu juga dong untuk perawatan karya ini gitu Ya, kan. Jadi betul. ya ada concern lah Ya, dari betul. pihak pemerintah Ya, juga ya. ya. Oke, terima kasih banyak Ya, waktu dan sama-sama. kesempatannya ya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan kita selalu menunggu karya-karya inovasi berikutnya dari Amin. Convert Texture. Amin. Bersama saya Ferry Flo, Mas Ugi, dan kerabat kerja dari Blabla Radio Space. Listen and enjoy.